Jakarta, awal Maret, hujan mengguyur kota sejak sore, menyisakan aroma aspal basah dan uap gerah yang menggantung di udara. Raka menginjakan kaki di depan bangunan tua 3 lantai dengan papan kayu bertuliskan Kos Harap Tenang, yang sudah usang dan miring sebelah. Ia menyeret koper hitam besar, menggenggam payung dengan tangan kiri. Seorang wanita bertubuh tambun berdaster. Bunga menyambutnya di depan kulitnya kusam. Tatapannya keras, seperti bukan kali pertama melihat anak muda dengan mimpi besar yang akhirnya luluh di tempat ini. Raka, iya, tanyanya tanpa senyum. Iya, Bu, saya yang kemarin. Ikut saya. Mereka berjalan melewati lorong sempit yang hanya diterangi lampu kuning temaram. Aroma kapur berus, debu, dan sesuatu yang amis menggantung di udara. Lorong Blok D berada di paling ujung, sunyi, tidak ada suara musik dari kamar lain. Tidak ada tawa, hanya suara langkah dan desah napas Raka sendiri. Kamar nomor 7, kata si ibu sambil menyerahkan kunci. Kalau malam ada suara, diemin aja. Jangan ikut campur. Nggak semua yang bicara pengen didengar. Raka mengernyit, tapi belum sempat bertanya, ibu itu sudah berbalik dan berjalan pergi. Kunci tua itu berderit saat diputar. Pintu kamar terbuka dengan suara nyaring, seperti dicakar sesuatu. Di dalam, hanya ranjang kecil, meja belajar, lemari tua, dan cermin besar yang tergantung miring di atas meja rias. Di sudut kamar, ada bercak coklat tua di lantai. Raka mengira itu bekas air, tapi warnanya terlalu gelap, terlalu kental. Ia menjatuhkan tubuh di ranjang yang langsung berderit pelan. Baru beberapa menit duduk, hawa kamar terasa makin hangat, hampir lembab. Raka melepas jaket dan kaos dalam satu gerakan malas, membiarkan udara masuk ke kulitnya yang basah keringat. Ia berdiri di depan cermin, memperhatikan bayangannya. Tapi, bukan cuma dirinya yang dia lihat. Ada siluet lain, lembut, seperti lekuk tubuh. Perempuan di balik cermin tanpa wajah, tanpa pakaian. Hanya tubuh putih pucat yang berdiri di sudut refleksi. Dia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ketika menatap kembali ke cermin, siluet itu tetap di sana. Dan pelan-pelan, bayangan itu bergerak mendekat. Seperti menggesekkan tubuhnya ke bayangan Raka. Lembut, hangat, nafasnya terdengar. Samar, jelas bukan imajinasi. Dan entah mengapa, tubuh Raka bereaksi. Jantungnya berdebar. Tangannya menggenggam sisi meja, napasnya berat. Ada bisikan, suara perempuan, pelan, basah. Jangan tidur sendirian malam ini. Cermin tiba-tiba retak. Garis pecah melintang tepat di tengah dada bayangan itu. Lampu kamar mendadak mati. Dan untuk beberapa detik, Raka yakin dia tidak sendiri. Raka terbangun pukul 3 dini hari. Peluh membasahi pelipisnya. Kamar masih gelap, lampu tak menyala. Tapi jendela dibiarkan terbuka, tirai putih melambai pelan ditiup angin malam. Hawa dingin menusuk, tapi tubuhnya justru terasa hangat, bahkan terlalu panas. Ia merasa seolah baru saja bermimpi basah, tapi anehnya, dia tidak ingat apapun. Hanya sensasi kulit yang disentuh, digesek, dibelai pelan. Seperti ada tubuh lain yang tadi berbaring di sebelahnya. Raka duduk, menyalakan sentral. Cermin di meja rias memantulkan bayangan kamarnya. Dan juga sesuatu yang lain. Ada bekas tangan di permukaan kaca. 2 telapak kecil, seperti milik wanita. Tapi posisi jari-jarinya mengarah ke bawah. Seolah seseorang dari dalam cermin sedang menyentuh permukaannya, mencoba keluar. Raka menelan ludah. Ia bangkit, mencoba membersihkan kaca. Tapi bekas itu tidak hilang. Justru makin jelas, seperti bekas embun hangat dari napas. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari dalam lemari. Tuk, tuk, tuk. Perlahan, ia mendekat. Tangannya gemetar saat meraih gagang lemari. Nafasnya pendek, dada berdebar. Ia buka pintunya perlahan. Kosong. Hanya tumpukan selimut usang, dan sepotong bra hitam lusuh di sudut rak. Bukan miliknya. Dan anehnya, baunya baru, masih menyisakan aroma tubuh perempuan, manis dan lembab. Di luar kamar, suara langkah kaki melintas pelan. Lalu suara seperti desahan. Bukan suara perempuan menjerit ketakutan, tapi suara perempuan yang menikmati sesuatu.
Suara ranjang berderit, suara napas yang tersengal. Raka berdiri terpaku. Dia tahu kamar lain masih kosong. Bu Imah, ibu kos, tadi bilang penghuni blok D belum ada yang aktif selain dirinya. Dia buka pintu sedikit, mengintip ke lorong. Sepi, tapi suara itu masih terdengar. Dari kamar sebelah, nomor 8. Jendela kamarnya gelap, tapi tiranya bergoyang. Samar. Terdengar lagi suara itu desahan. Bisikan lirih. Raka. Ia menutup pintu. Keringatnya mengalir lagi, kali ini dingin. Ia kembali duduk, memejamkan mata. Tapi sebelum bisa bernapas tenang, ada hembusan napas hangat di telinganya. Dekat sekali. Aku pengen, kamu. Raka membuka mata. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat melihat ke cermin ada bayangan perempuan di belakangnya. Bertelanjang dada, rambut panjang menutupi wajah. Tangan pucatnya melingkari pinggang Raka dari belakang. Menarik tubuhnya dengan lembut tapi kuat. Dan dia tersenyum. Cermin kembali retak. Pagi datang lambat. Raka terbangun dengan kepala berat. Tubuhnya lengket keringat. Tapi udara kamar dingin seperti kulkas rusak. Ia melirik ke arah cermin, retaknya masih ada. Seperti guratan bekas luka yang menolak sembuh. Di meja, ia menemukan sesuatu yang tak ada semalam. Selembar foto Polaroid. Perempuan, rambut panjang, berdiri di depan kamar nomor 7 kamarnya sekarang. Tak terlihat wajahnya karena rambut menutupi semua. Tapi di belakangnya, samar. Ada bayangan lain. Lebih gelap, tinggi, seperti sosok hitam tanpa bentuk. Raka mengernyit. Ia tidak punya kamera Polaroid dan jelas tidak memotret itu. Siangnya, ia keluar beli makan dan kembali sore hari. Lorong blok D masih sunyi, bahkan terlalu sunyi. Seolah hanya dia yang masih hidup di jalur ini. Ketika malam datang, udara di kamar makin lembab. Saat dia tidur, dia bermimpi lagi tapi kali ini lebih jelas. Ia berdiri di lorong kos, telanjang dada. Di depannya, seorang perempuan berjalan pelan, memakai daster putih tipis yang nyaris tembus pandang. Kaki telanjangnya menyentuh lantai dingin. Rambut panjang menjuntai sampai pinggul. Suara langkahnya pelan dan berirama. Tap, tap, tap. Raka mengikutinya. Nafasnya berat dan entah mengapa. Dia merasa ingin menyentuhnya, menciumnya, bahkan menindihnya. Perempuan itu masuk ke kamar nomor 8. Pintu terbuka sendiri. Cahaya merah samar keluar dari dalam. Raka melangkah masuk. Dan pemandangan di depannya seperti mimpi erotis dan mimpi buruk bersatu. Di tengah kamar, perempuan itu berdiri membelakanginya, telanjang. Kulitnya putih pucat, ada bekas lebam di punggung. Darah menetes dari sela pahanya. Dia berbalik, matanya hitam, senyumnya gila. Kamu ganteng, Raka. Mau coba aku? Tapi sekali masuk, kamu gak bisa keluar. Tiba-tiba tubuhnya melalah, kulitnya mengelupas, jatuh satu-satu, menyisakan daging merah dan gigi yang menyeringai dari tempat yang bukan mulut. Raka terbangun dengan teriakan tertahan. Napasnya terengah, celana dalamnya basah. Tapi bukan hanya karena mimpi basah. Ada jejak tangan berdarah di paha kirinya. Dan dari luar kamar, suara langkah mulai terdengar lagi. Tap, tap, tap. Perlahan, mendekat. Raka berjalan pelan ke arah pintu, mengintip dari lubang intip. Lorong kosong, tapi suara langkah masih terdengar, jelas. Dan kini, suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Seseorang atau sesuatu sedang berdiri di depan kamar nomor 7. Pagi itu hujan gerimis, udara dingin menusuk masuk lewat ventilasi. Raka duduk di meja belajar, menatap cermin yang masih retak. Dia belum tidur sejak semalam. Matanya merah, lelah, tapi pikirannya penuh tanya. Siapa perempuan itu? Kenapa namanya bisa dia tahu dalam mimpi? Kenapa tubuhnya masih menginginkannya? Siang harinya, Raka akhirnya memberanikan diri bicara pada Bu Imah. Ibu kos, Bu, kamar nomor 8, emang ada penghuninya. Bu Imah berhenti menyapu, tatapannya tajam. Mulutnya tidak langsung menjawab, hanya mengecap sebentar. Kamar itu dikunci, udah lama kosong. Serius, Bu? Soalnya saya semalam kayak dengar. Udah, Raka, jangan buka-buka kamar orang. Jangan dengerin suara yang bukan buat kamu. Nada suaranya berubah tegas, seolah menutup pembicaraan.
Malamnya, Raka kembali gelisah. Kamar nomor 8 seperti memanggil dari balik dinding. Dinding tipis itu seolah bernafas. Dari baliknya, terdengar suara orang berbicara pelan. Suara perempuan. Aku kesepian, Raka. Dia tahu itu bukan suara nyata. Tapi sesuatu dalam dirinya mulai goyah. Ia berdiri, melangkah ke tembok itu, menempelkan telinga. Kamu kan suka cara aku menyentuh kamu? Semalam, Raka menelan ludah. Tangannya bergerak menyentuh dinding, dan anehnya, terasa hangat, seperti kulit manusia. Jantungnya berdebar. Kemudian, tangan lain muncul dari balik tembok keluar dari dinding, menembus cat dan bata seolah itu hanyalah air. Tangan putih, ramping, kuku panjang, menyentuh dadanya. Pelan, memainkan putingnya, lalu turun, mengelus perutnya, ke bawah, lebih dalam. Raka memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu ini gila, tapi tubuhnya menegang, darahnya mengalir cepat. Ada bisikan di telinganya lagi. Buka aku, Raka. Buka pintuku. Aku akan kasih kamu kenikmatan yang gak bisa manusia berikan. Raka terhuyung ke pintu, keluar dari kamarnya. Lorong gelap dan dingin. Lampu berkelip-kelip seperti film horor murahan. Tapi dia tidak peduli. Ia berdiri di depan kamar nomor 8. Gagang pintunya berdebu, tapi tidak terkunci. Dia pegang, tekan, dan saat pintu sedikit terbuka, bau anyir langsung menyergap. Campuran parfum bunga dan darah basi. Lorong di dalam kamar itu gelap total. Tak ada lampu, hanya kegelapan. Tapi di tengah kegelapan itu, dua mata merah terbuka, menatapnya, tersenyum, dan terdengar bisikan, kali ini dari dalam kepala Raka. Selamat datang kembali, sayang. Raka terdiam di ambang pintu kamar nomor 8. Mata merah itu hilang dalam sekejap, dan kegelapan kembali menyelimuti. Tapi dia merasa ditarik, bukan oleh kekuatan, tapi oleh hasrat. Pintu terbuka perlahan, seolah mengundangnya masuk. Seolah tempat itu sudah menantinya sejak lama. Langkah pertama di kamar itu terasa berbeda. Lantai dingin, tapi dindingnya hangat seperti kulit. Ada ranjang besar di tengah ruangan, dikelilingi tirai putih setengah transparan. Di sana, sosok perempuan duduk membelakanginya. Rambut panjang menjuntai, tubuhnya telanjang, tapi tidak terlihat murahan, lebih seperti sosok dewi dalam dongeng kelam. Kenapa kamu lama banget, Raka? Suara itu lembut, sedikit serak, seperti suara perempuan yang baru selesai menangis, atau baru saja selesai bercinta. Dia menoleh, wajahnya pucat sempurna, cantik, tapi matanya gelap, hitam legam tanpa putih sama sekali. Senyum di bibirnya tidak manusiawi, tapi anehnya, Raka tak bisa berpaling. Perempuan itu berdiri, tubuhnya tinggi, anggun, payudaranya sempurna tapi ada bekas jari-jari lebam di lehernya. Luka terbuka di perutnya seperti bekas sabetan, dan dari paha dalamnya masih menetes cairan merah pekat. Sentuh aku, bisiknya. Raka mendekat, tubuhnya seperti dikendalikan. Saat tangannya menyentuh pinggang perempuan itu, kulitnya dingin tapi terasa seperti beludru basah. Tubuh perempuan itu meliuk, membelai dada Raka, mencium lehernya, menjilat telinganya. Kalau kamu tidur sama aku malam ini, kamu gak akan pernah kesepian lagi. Dia mendorong Raka perlahan ke ranjang. Tirai menutup otomatis, seolah kamar itu hidup. Lampu redup menyala dari sudut ruangan, merah. Nafas mereka bertemu. Bibir mereka hampir bersentuhan. Dan tiba-tiba, wajah perempuan itu berubah. Kulitnya terkelupas. Dagingnya mencair. Mulutnya menganga membelah pipi kiri dan kanan, memperlihatkan barisan gigi panjang dan lidah menjulur menjilat wajah Raka. Raka teriak dan terdorong mundur. Gelap. Ia terbangun di kamarnya sendiri. Tapi, ada yang aneh. Pintu kamar digembok dari luar. Di atas meja, ada satu kunci tapi bukan kunci kamarnya. Kunci besi tua, dengan angka 08 terukir samar. Dan saat dia menoleh ke cermin, perempuan itu ada di belakangnya lagi. Tersenyum, rambutnya menetes darah, dan tangannya melingkari pinggang Raka. Seperti kekasih yang tak akan membiarkannya pergi. Hujan deras mengguyur malam itu. Petir menyambar jauh, tapi guntur terasa dekat seperti dentuman di dada. Raka duduk di pojok kamar,
Tubuhnya lemas. Kunci nomor 08 masih tergenggam di tangan. Dan dari arah cermin, suara napas masih terdengar. Pelan, basah, menggoda. Dia tahu seharusnya lari, tapi tubuhnya seperti dibungkus kabut. Rasa takutnya teredam oleh hasrat yang tidak masuk akal. Tanpa sadar, ia berdiri, melangkah keluar kamar. Lorong sunyi, lampu mati total. Tapi dia bisa melihat jelas, seolah matanya disetel ulang. Setiap lekuk dinding, setiap noda tua di lantai, semua terasa hidup. Pintu nomor 8 terbuka sendiri sebelum ia menyentuhnya. Dan di dalam, kamar itu sudah berubah. Kini dipenuhi kelambu merah, ranjang besar dengan spray hitam satin, aroma dupa dan darah. Lantainya bukan ubin, tapi kulit, atau sesuatu yang mirip. Di atas ranjang, perempuan itu menunggu. Telanjang, rambutnya seperti aliran tinta gelap menutupi sebagian tubuh. Tapi kali ini, matanya tidak sepenuhnya hitam. Ada cahaya kecil di sana. Seperti rindu. Aku udah lama nunggu kamu, bisiknya. Dia membuka tangan, mengundang. Raka mendekat. Tangannya menyentuh paha perempuan itu. Lalu naik ke pinggul, ke punggung, sampai ke tengkuk. Sentuhan itu seperti listrik membakar pelan dari dalam. Perempuan itu mendorongnya ke ranjang. Tubuh mereka menyatu, tak ada kata-kata. Hanya desahan. Tubuhnya panas. Bibir mereka bertemu, lalu leher, lalu dada. Tubuh perempuan itu dingin seperti batu. Tapi semakin disentuh, semakin hidup. Dada Raka digores kuku panjang. Punggungnya dicakar. Tapi dia tidak berhenti. Dia masuk ke dalamnya. Dan saat itu juga, semuanya berubah. Suara jeritan terdengar di kepala. Raka, bukan jeritan nafsu tapi jeritan ratusan suara. Wanita, pria, anak-anak, semua menjerit bersamaan. Dari lantai, dari dinding, dari ranjang itu sendiri. Tapi dia tidak bisa berhenti. Tubuhnya terkunci, dipeluk, dicengkeram, dikurung dalam kenikmatan yang sakit. Perempuan itu merintih, menggigit bibirnya sampai berdarah. Darahnya mengalir ke mulut Raka. Dia menelan, pahit, panas, tapi candu. Setiap kamu masuk aku, bisiknya di antara desahan, jiwa kamu aku bawa sedikit-sedikit. Dan sebentar lagi, kamu nggak bisa pulang. Seketika, tubuhnya berubah, mengeras, matanya kembali gelap. Raka menjerit, gelap. Ia terbangun di lantai, telanjang, di kamar nomor 7. Cermin besar di meja kini penuh dengan bayangan wanita-wanita lain. Semuanya telanjang, semuanya menatap Raka. Bibir mereka tersenyum, tapi mata mereka menangis. Dan di bawah kakinya, sebuah ukiran mulai muncul di lantai. Milik kamar 8 takkan keluar tanpa darah. Pagi datang seperti siksaan. Raka terbangun di lantai kamarnya. Kepalanya pusing, tubuh pegal seperti habis ditabrak truk. Dia mengangkat badan pelan, dan saat itu ia melihatnya bekas luka di dadanya. 3 garis panjang seperti cakaran. Masih basah, tapi anehnya, tidak terasa sakit. Dia bangkit, berdiri di depan cermin. Pandangannya buram, tapi bayangan perempuan itu masih ada. Di sana, diam, mengawasi, tidak tersenyum kali ini. Hanya tatapan kosong, seperti sedang menunggu sesuatu. Di lehernya, ada bekas gigitan. Dan entah kenapa, Raka merasa tidak takut. Dia malah merindukan malam itu. Hari itu, Raka mencoba kembali ke kehidupan normal, mandi, makan, bahkan keluar beli rokok ke warung. Tapi setiap orang yang ia temui menatapnya aneh. Seperti mereka melihat hantu. Mas, itu luka di leher. Kecelakaan ya? Tanya penjaga warung. Raka cuma mengangguk, tak bisa jelaskan hal yang bahkan dia sendiri tak percaya. Tapi malam datang lagi, dan rasa gatal di lukanya berubah jadi panas. Tubuhnya mulai memanas, seperti sedang demam tinggi. Nafasnya berat, tangannya gemetar. Dan dari bawah tempat tidur, terdengar suara bisikan. Raka, kamu udah kepunyaanku sekarang. Jangan lawan. Tiba-tiba tubuhnya tersentak. Dia melihat tangannya urat-urat menonjol, menghitam. Di telapak tangan kanannya, muncul bentuk simbol, angka 8 dengan guratan seperti luka bakar. Raka terjatuh, kepalanya menghantam lantai. Gelap, dalam gelap itu, dia melihat sebuah kamar tua.
Bukan kamar nomor 8 yang sekarang, tapi bentuk lamanya. Masih dengan lantai kayu, lampu gantung kuno, dan seorang perempuan muda sedang menangis di sudut ruangan. Dia telanjang, tubuh penuh memar. Di dekatnya, berdiri seorang pria besar, berjas coklat. Wajahnya kabur, tapi suaranya berat. Kalau kamu nolak aku lagi, kamu tahu akibatnya. Perempuan itu mengangguk takut. Raka menyaksikan semuanya seperti mimpi. Tapi rasa sakit perempuan itu terasa nyata di tubuhnya. Setiap pukulan, setiap jeritan, membuat dadanya sesak. Dia ingin menolong, tapi tak bisa bergerak. Tiba-tiba perempuan itu menatap langsung ke arahnya, langsung ke mata Raka. Tolong aku, atau kamu akan seperti dia. Raka terbangun dengan tubuh berkeringat deras, nafas terengah. Tapi kali ini, ada seorang perempuan duduk di kursi di sudut kamarnya. Perempuan sungguhan, pendiam, pucat, berambut pendek. Nama gue Nia, ucapnya tanpa ekspresi. Gue pernah tidur di kamar nomor 8, 3 tahun lalu. Dan lo harus dengerin gue sebelum semuanya terlambat. Kamar Raka gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari ventilasi. Nia duduk di sudut, diam. Mata tajam menatap Raka seperti mengukur apakah dia masih manusia atau sudah mulai berubah. Gue pernah kayak lo, bisiknya, ngerasa pengen, ngerasa ketarik. Padahal tahu itu salah, tahu itu bukan manusia. Raka duduk di kasur, tubuhnya masih gemetar. Luka-luka di dadanya terasa berdenyut. Tapi yang lebih parah adalah dorongan di bawah pusarnya. Hasrat itu belum hilang, justru makin kuat. Lo juga, suaranya serak. Pernah tidur sama dia? Nia tidak menjawab, tapi pelan-pelan ia berdiri, berjalan ke arah Raka. Rambut pendeknya kusut, matanya dalam, dan di lehernya Raka baru sadar ada bekas gigitan yang sama. Dia masukin sesuatu ke tubuh lo, sama kayak ke gue. Lo pikir itu cuma mimpi basah, tapi sebenarnya itu penanaman jiwa. Raka menelan ludah. Kenapa lo datang sekarang? Karena gue masih belum bebas. Dan satu-satunya cara keluar dari kutukan ini adalah lewat lo. Nia menatap Raka. Wajahnya dekat sekali. Nafas mereka bersatu. Lalu, tanpa peringatan, dia mencium Raka. Bukan ciuman lembut, tapi penuh lapar. Dia menjatuhkan Raka ke kasur. Tubuhnya menindih. Tangannya membuka kaos Raka. Bibirnya turun ke leher, dada. Raka berusaha melawan, tapi tubuhnya mengkhianatinya. Ereksi yang tak tertahankan. Lidah Nia bermain liar di luka-luka Raka menjilat, menyedot, seperti sedang menghisap bisa. Aku juga pernah jati miliknya, bisik Nia di telinganya. Tapi aku juga tahu caranya ngelawan. Raka meringis, bukan karena sakit, tapi karena kenikmatan yang disertai perasaan bersalah. Tubuh mereka menyatu. Panas, liar. Tapi di sela-sela gairah itu, Nia menangis. Dia merintih di telinga Raka, maafin gue. Lo harus ngerasain ini biar gue bisa keluar. Dan saat klimaks tiba saat tubuh mereka mencapai puncak lantai kamar Raka bergetar. Dinding memerah. Dan dari balik cermin, terdengar suara tertawa. Perempuan. Bagus, Nia. Kamu bawa dia juga ke lubangmu. Lampu meledak. Tirai jendela berkibar. Dan Nia pingsan di atas tubuh Raka, telanjang, berdarah dari antara pahanya. Beberapa jam kemudian, Raka terbangun sendirian. Tapi di perutnya, ada bekas baru tanda merah yang membentuk lingkaran dengan mata di tengah. Dan di cermin, Nia kini ikut terjebak di sana. Menatap Raka, dengan mata penuh rasa bersalah dan takut. Tubuh Raka menggigil, bukan karena dingin, tapi karena sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia berdiri pelan, tubuh telanjang masih penuh bekas bercinta. Bekas cakar Nia masih segar, tapi ada yang baru. Getaran aneh dari perutnya, seolah ada detak jantung kedua. Di cermin, bayangan Nia menatap dengan mata kosong. Mulutnya bergerak, tapi tak bersuara. Raka mendekat, menempelkan telapak tangan ke permukaan kaca. Dan tiba-tiba, Nia berteriak dalam diam. Cermin retak, suara tawa perempuan dari kamar 8 menggema lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Dia sudah mengandungkannya, Raka. Sekarang tinggal tunggu kamu melahirkan. Hari-hari berikutnya Jeti kabur.
Raka mulai kehilangan waktu. Ia sering ditemukan tetangga kos duduk di teras tengah malam tanpa sadar. Kadang telanjang, kadang tertawa sendiri. Sekali waktu, pemilik kos, Bu Ratna, mencoba bicara padanya. Tapi saat ia menyentuh bahu Raka, tangannya terbakar. Astagfirullah, Bu Ratna mundur, gemetar. Kamu bukan Raka lagi. Raka tertawa pelan. Suara tawanya bukan suaranya sendiri. Malam kelima setelah penyatuan dengan Nea, tubuh Raka memunculkan gejala baru. Perutnya membengkak, tapi bukan seperti orang gemuk, lebih seperti hamil. Kulitnya merenggang, pembuluh darah menonjol. Setiap malam, ada suara-suara berbisik dari dalam perut. Kadang suara bayi menangis, kadang suara perempuan tertawa, dan kadang suara Nia meminta maaf. Tapi tubuh Raka juga mulai berubah dalam cara yang menggoda. Tubuhnya makin peka terhadap sentuhan. Suhu kulit naik, dan tiap malam, ia merasa seperti harus disentuh, diraba, dimasuki, atau dia akan meledak. Dan seperti dikendalikan, Raka mulai menggoda penghuni lain. Suatu malam, ia masuk ke kamar Yogi tetangga sebelah, tanpa bicara, tanpa permisi, hanya menatap Yuji dengan mata kelam. Yogi mencoba menolak, tapi tak sanggup. Malam itu, Raka memaksa dirinya sendiri pada pria itu, dan ketika tubuh mereka menyatu, cairan hitam menetes dari perut Raka ke ranjang, membakar kain, mengeluarkan asap. Yogi hanya sempat menjerit sekali. Setelah itu, tubuhnya membeku, matanya putih, dan jiwanya tersedot masuk ke perut Raka. Esok paginya, Raka hamil lebih besar, dan di wajahnya muncul senyum yang bukan senyum manusia. Di kamar 8, ranjang mulai berdarah sendiri, dan di lantai mulai terdengar detak kaki kecil seperti bayi yang belum lahir, tapi sudah berjalan. Raka berdiri di depan cermin, perutnya membesar seperti kehamilan 7 bulan. Tapi bukan janin manusia yang ia bawa. Gerakannya aneh, kadang terasa seperti cakar menendang dari dalam. Darah menetes dari pusarnya. Cairan hitam dari luka-luka di dadanya tak berhenti mengalir. Dan dari bibirnya keluar nama, Dara, sosok perempuan dari kamar ke-8, sosok yang membuat semua ini terjadi. Di cermin, Dara muncul lagi, kali ini telanjang, berdarah, penuh luka, tapi senyumnya indah dan mematikan. Anakku hampir lahir, Raka. Kamu ibu sekaligus bapaknya. Tubuhmu sempurna untuk menetas. Lo gila, desis Raka, tapi tubuhnya gemetar. Dara mendekat di balik cermin. Tangannya menyentuh permukaan kaca dari dalam. Dan kaca melelah. Jati cair. Dara keluar, menembus dunia nyata. Ia menempel ke tubuh Raka dari belakang, memeluk perutnya yang buncit. Bibirnya mencium leher. Raka. Tangannya menyentuh bagian paling pribadi Raka dari belakang. Raka mengerang antara sakit dan nikmat. Prosesnya butuh 1 kali lagi. Raka, bisik Dara. 1 hubungan lagi. Tapi bukan seks biasa. Kamu harus buka jalan penuh. Lewat darah, lewat roh, lewat rasa sakit dan kenikmatan bersamaan. Raka terduduk, lemas. Malam itu, Dara membawa Raka ke kamar nomor ke-8. Tapi kamar itu sekarang bukan kamar lagi. Lantainya merah penuh darah. Dinding bernafas. Di tengah ruangan, ranjang besi dengan tali dan alat-alat ritual. Dan di atasnya, ada seseorang yang terikat. Nea, matanya terbuka, tapi tubuhnya kaku. Terlihat masih hidup tapi jiwanya entah di mana. Dia yang akan buka gerbang, ujar Dara. Tanpa sadar, Raka naik ke atas Nea. Tangannya menyentuh tubuh gadis itu. Nea meneteskan air mata. Maafin gue, bisik Nea. Bunuh gue aja. Jangan terusin. Tapi tubuh Raka tak bisa berhenti. Hasrat dan kekuatan Dara membanjirinya. Ia menangis, namun tubuhnya berhubungan lagi dengan Nea, tapi kali ini berbeda. Setiap dorongan, setiap gesekan, membuat luka terbuka di sekeliling ranjang. Seperti tubuh kamar itu ikut merasakan. Lantai berdenyut, dinding bergetar, dan darah mulai menetes dari langit-langit. Saat klimaks datang, Raka menjerit. Tapi jeritannya bukan jeritan manusia. Dan perutnya membelah. Tapi tidak mengeluarkan bayi, melainkan tangan berkulit hitam, kuku panjang, muncul dari dalam. Diikuti kepala.
berwajah manusia, tapi bermata 1000. Neya menjerit, Dara tertawa, dan Raka tak sadarkan diri. Gelap, ketika Raka membuka mata. Ia sudah di ranjangnya, kosong, sepi, tak ada Dara, tak ada Neya. Perutnya rata, tubuhnya bersih, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi di lantai, ada jejak darah kecil yang membentuk pola. Angka ke-8. Dan dari arah cermin, terdengar suara bayi menangis. Hari itu, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Langit di luar jendela masih abu-abu, hujan rintik turun pelan, menciptakan suara-suara kecil di atap sengkosan. Tapi yang membangunkannya bukan hujan, tapi suara bayi. Terdengar dari kamar sebelah, kamar Yogi. Padahal, Yogi sudah menghilang. Raka mengenakan kaos, berjalan pelan ke arah sumber suara. Kosan sepi, seperti tak berpenghuni. Lorong basah, dinding mengelupas. Lampu redup berkedip. Saat ia sampai di depan kamar Yogi, pintunya terbuka sedikit. Dari dalam, suara tangis bayi makin jelas. Raka menatap ke dalam. Tidak ada bayi. Yang ada hanya kursi goyang tua. Dan di atasnya, duduk Yogi dalam keadaan membusuk. Dengan bayi hitam di pangkuannya. Bayi itu menatap Raka dan tersenyum. Raka mundur, jatuh terduduk. Tapi pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri di depan wajahnya. Tangis bayi berubah jadi tawa perempuan. Dan di udara, tersium aroma bunga melati busuk. Sejak hari itu, Raka kehilangan kendali atas waktu. Dia mulai bicara sendiri, menulis simbol-simbol aneh di tembok kamarnya, menarik rambutnya sendiri tiap malam. Dan yang paling parah, dia mulai bercinta dengan bayangan. Setiap malam, tubuhnya bergerak sendiri di ranjang, seolah sedang bersenggama dengan sosok tak kasat mata. Kadang keras, kasar, kadang pelan tapi menusuk batin. Setelahnya, tubuhnya lebam, luka. Tapi Raka tetap bangun dengan wajah pasrah. Anakku, lapar? Bisiknya pada dirinya sendiri. 3 hari setelah itu, tetangga kos satu persatu mulai menghilang. Pertama, Mbak Neni penghuni paling cerewet. Suaranya hilang. Kedua, si Didi mahasiswa semester akhir. Ditemukan mati di kamar mandi. Leher digigit, seperti digigit bayi. Dan ketiga, Bu Ratna, pemilik kos. Ia ditemukan tergeletak di depan altar kecil kamarnya. Mulut penuh darah. Di tangannya, ada potret lawas kamar kos itu dan foto seorang perempuan muda. Dengan tulisan di baliknya, Darah, dihamili oleh Pak Darto, bunuh diri di kamar. Ke-8 tahun 1997. Raka melihat foto itu, dan tiba-tiba, ia ingat semuanya. Ia bukan korban, ia adalah jalan. Kos-kosan ini dibangun di atas perjanjian lama. Dara bukan satu-satunya, ada banyak. Dan kamar nomor 8 adalah rahim dunia bawah. Siapapun yang tidur di sana, lambat laun akan dipinjamkan tubuhnya. Dan Raka sudah melahirkan. Tapi apa yang ia lahirkan belum menunjukkan wujud sepenuhnya. Baru permulaan. Dan malam itu, Raka berdiri di depan cermin, menatap bayangannya. Dan bayangannya menatap balik dengan wajah bayi. Pagi itu, Raka pingsan di lorong kos. Tubuhnya kurus, mata cekung, kulit pucat kehijauan. Di tangannya tergenggam selembar. Sobekan koran tua dikirim oleh seseorang yang menyebut dirinya penghuni lama. Isinya, 1987, 8. Remaja ditemukan tak bernyawa dalam posisi telanjang di kos blok. Ke-8 diduga ritual seksual menyimpang. Ada satu foto buram. Seorang perempuan muda berdiri di tengah lingkaran api. Wajahnya adalah Dara. Sore harinya, seorang wanita tua muncul di gerbang kos. Namanya Bu Endang, mantan penghuni kamar pertama. Wajahnya keriput, suaranya berat, tapi matanya tajam, dan tangan kirinya hilang dari siku ke bawah. Saya tahu kamu, Raka, katanya tanpa basa-basi. Kamu bukan yang pertama, dan bukan yang terakhir. Tapi mungkin, kamu bisa jadi yang terakhir jika kamu mau bunuh dirimu sekarang juga. Raka bengong. Apa maksud lo? Bu Endang menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan sebuah buku tebal berisi tulisan tangan. Di dalamnya catatan para korban, ritual, nama-nama, gambar-gambar, seks dan kekerasan, bercampur dengan simbol gaib.
Ini kos bukan sekadar tempat tinggal, gumamnya. Ini kuil. Dulu, di bawah tanah bangunan ini, ada tempat penyembahan. Iblis berwujud wanita. Dara adalah penerusnya. Raka menelan ludah. Matanya berkaca. Terus, Gu udah ngelahirin, itu. Bu Endang mengangguk. Kau sudah melahirkan tubuhnya. Tapi jiwanya masih butuh makanan, seks, darah, dan penderitaan. Kos ini tempatnya panen korban. Malam itu, Raka dan Bu Endang menyusup ke ruang bawah tanah, lewat sumur tua yang ditutup ubin kamar mandi. Di dalam, ada ruang sesaji besar. Temboknya penuh lukisan wanita bersanggul, telanjang, dengan bayi di tangan tapi mata bayinya kosong, dan tubuh ibunya terbelah. Di tengah ruangan, ada ranjang besi, bekas darah kering, dan patung darah dalam posisi menunggangi seorang lelaki. Dan di belakang patung itu, ada pintu batu, terkunci dengan darah. Kamu harus memilih, Raka, bisik Bu Endang. Masuk dan bunuh dia dari dalam. Atau biarkan dia lahir penuh dan memperkosa dunia. Sementara itu di atas, anak darah yang sekarang tumbuh. Jati pria tampan 20N sudah mulai meniduri para penghuni kos yang tersisa. Bukan dengan paksa, tapi dengan gairah ilahi. Semua wanita dan pria takluk di ranjangnya. Setiap kali mereka mencapai klimaks, tubuh mereka mengering, dan jiwa mereka disedot menuju patung di ruang bawah tanah. Raka bisa merasakannya. Satu persatu, kekuatan darah kembali. Waktu hampir habis. Pintu batu bergetar saat tetesan darah dari tubuh Raka jatuh ke lantainya. Goresan di tangannya bukan sembarang luka Bu. Endang menyayatnya dengan paku bekas ranjang ritual. Paku yang dulunya menahan darah saat ia dikorbankan. Begitu darah menyentuh lantai, pintu terbuka. Udara hangat dengan bau kemaluan, darah, dan dupa menyergap Raka. Dunia di dalamnya, seperti vagina raksasa berdinding daging, berdenyut, basah. Suara napas dan desahan menggema di setiap lorong. Selamat datang di rahim dunia, bisik Bu Endang dari belakang. Disinilah anak darah tinggal. Tapi kamu hanya bisa masuk sendiri. Aku cukup mengantar. Raka melangkah masuk. Setiap langkah, tubuhnya merasakan kilatan kenikmatan seolah lantai menyentuhnya balik. Seperti lidah yang menjilat telapak kakinya. Setelah menyusuri lorong-lorong daging, Raka sampai ke sebuah ruangan besar berbentuk bulat. Di tengahnya, darah berdiri telanjang. Tapi kali ini tubuhnya berlumuran darah menstruasi. Matanya bercahaya. Rambutnya menjuntai sampai ke lantai. Dan di belakangnya, singgasana dari tulang belulang. Tempat sang anak duduk juga telanjang. Memainkan tubuhnya sendiri, menatap Raka dengan senyum puas. Kamu akhirnya datang, Ayah, katanya. Dara melangkah maju. Bubuhnya menggoda. Pinggulnya berayun pelan. Kita bisa akhiri semua ini dengan cinta, Raka. Tak perlu perang. Kamu tinggal menyerah. Tiba-tiba, semua luka Raka sembuh. Pakaian lenyap, tubuhnya berdiri tegak, dan hasratnya bangkit keras, tegang, dan haus sentuhan. Darah menyentuh dada Raka, lalu turun pelan ke perutnya. Raka mendesah, dan sang anak ikut mendekat dari belakang. Tangan kanan Dara menyentuh bagian depan. Tangan kiri anak Dara meraba bagian belakang. Tubuh Raka diapit dua entitas penuh kenikmatan dan kematian. Mereka mulai bergerak serentak. Menyatu, Raka menangis, tapi tubuhnya menggeliat. Kalau kamu ejakulasi di tempat ini, Ayah, bisik sang anak, aku akan lahir ke dunia sebagai dewa. Tapi saat klimaks hampir tiba, suara Bu Endang menggema dari jauh. Ingat, saat kau paling lemah, ingat rasa kehilangan, bukan garahnya. Raka memejamkan mata, dan ia melihat wajah ibunya, wajah mantan kekasihnya. Wajah semua yang ia cintai dan hancurkan. Dan tiba-tiba, kenikmatan itu berubah jati rasa terbakar. Raka menggigit lidahnya sendiri, menolak orgasme. Dan dari darah di lidahnya, ia meludah ke wajah Dara. Dara menjerit, tubuhnya melelah jati cairan hitam. Anaknya menjerit lebih keras, dan lantai rahim mulai runtuh. Raka pingsan. Dan saat ia bangun, ia ada di ranjang kosnya. Tubuhnya bersih. Tapi, di dinding, tertulis dengan darah, kau belum selesai, kami masih ada di dalammu. Dan dari bayangan di cermin,
Raka melihat dirinya tersenyum, bukan dengan wajahnya, tapi dengan wajah Dara. Sudah seminggu sejak Raka bangun di ranjang kosnya. Tubuhnya normal, kos sepi, seperti tak pernah ada apa-apa. Tapi ada yang aneh, Raka tak pernah lapar, tapi perutnya makin membesar. Setiap malam, ia mendengar suara berbisik dari dalam tubuhnya sendiri. Ayah, aku belum selesai. Raka mencoba keluar dari kos, tapi dunia luar juga berubah. Langit terus mendung, matahari seperti menghilang. Orang-orang berjalan dengan wajah datar, seperti mayat hidup yang masih bisa bernapas. Televisi hanya menampilkan siaran kabur dengan sosok wanita telanjang menari di antara noise. Dan di setiap pantulan kaca, Raka melihat bayangannya sendiri mengelus perutnya. Suatu malam, Raka bermimpi dirinya berdiri di cermin besar. Ia telanjang, dan perutnya bergerak, tangan kecil keluar dari pusarnya. Lalu kepala, tapi bukan bayi. Itu dirinya sendiri versi bayi dengan tanduk dan senyum sinis. Aku akan lahir lagi, ayah, dan kali ini kamu akan menyusuiku. Dengan kenikmatan dunia, Raka bangun dengan napas memburu. Perutnya memang membesar, dan di kulitnya muncul simbol-simbol merah lingkaran dan segitiga terbalik seperti tato ritual. Ketika ia mencoba menyentuhnya, tangannya masuk ke dalam perutnya sendiri. Dan dari sana, ia menarik sesuatu, buku milik Dara, tapi kini isinya kosong. Hanya satu kalimat di halaman terakhir. Kehamilan pria adalah pintu ke dunia baru. Kau adalah kunci, dan dunia ini siap diperkosa. Saat itu juga, pintu kamarnya diketuk. Pelan, berulang, Raka membuka pintu, dan di sana berdiri seorang wanita hamil 9 bulan. Dengan wajah Nia, tapi matanya hitam. Dan ia berkata, kau hamil, aku juga, kita akan melahirkan dunia baru bersama. Raka terdiam, lalu tersenyum, dan menutup pintu perlahan. Raka dan Nia duduk di tengah kamar. Kos, telanjang, tubuh mereka sama-sama membengkak seperti mengandung. Berbulan-bulan, padahal baru beberapa hari. Di sekeliling mereka, lantai kos sudah berubah jati daging hidup basah, berdetak, dan hangat. Kos ini bukan bangunan lagi, ini rahim, dan mereka adalah dua lubang kelahiran dari dunia baru. Tubuh Nia kejang-kejang lebih dulu. Ia menjerit, tapi bukan karena sakit, justru terdengar seperti orgasme tanpa akhir. Dari vaginanya, mengalir darah bercampur dengan tangan-tangan kecil yang merangkak sendiri. Tangan itu menempel ke dinding, menulis dengan darah, membuka mulut dan berkata serempak, buka gerbang, Raka. Sekarang Gi Ali Aran Amu. Raka mulai muntah darah, perutnya bergerak. Dari dalam, tulang-tulang bergeser, tubuhnya melengkung. Tulangnya patah tapi tak mati. Ia terduduk, dan dari pusarnya tumbuh lubang. Lubang itu menganga, menghisap udara, dan dari dalamnya keluar satu wajah. Wajah itu adalah wajah dunia. Wajah dengan mata merah sebesar bola lampu, gigi gergaji, dan lidah yang menjulur panjang. Aku sudah jati, dunia lama telah selesai, aku akan bernafas dari setiap air GASMAmu, Raka. Kos meledak dari dalam, tapi bukan api. Ledakannya berupa getah seksual. Lendir merah jambu yang menyebar ke jalan, menempel ke tubuh orang-orang, dan siapapun yang terkena, mulai bercinta secara liar, saling menindih, menjerit, dan menggila. Sementara itu, langit mulai robek. Dari retakan-retakan awan, mata raksasa muncul satu persatu. Semua menatap ke bawah, ke arah rahim tempat dunia baru sedang lahir. Dunia di mana rasa sakit dan kenikmatan tidak punya batas. Dunia yang berasal dari kelahiran seorang lelaki dan perempuan yang ditunggangi iblis. Bu Endang yang selamat bersembunyi di ruang bawah tanah hanya bisa menulis satu kalimat terakhir di jurnal warisannya sebelum tubuhnya ikut merangkak ke arah pesta kelahiran itu. Jika kau membaca ini, kau mungkin sudah telanjang, dan dunia yang kau pijak bukan lagi milik manusia. Namanya Tama, umur 13 tahun. Seorang bocah yang tumbuh di tengah dunia yang mulai berubah bentuk sejak malam itu. Ia menyaksikan ibunya tiba-tiba jatuh ke lantai, kejang seperti kerasukan. Tubuhnya memanjang,
lalu menyusut seperti karet ditarik paksa. Matanya jeti hitam seluruhnya, dan suara yang keluar dari mulutnya bukan suara manusia. Gerbang telah terbuka. Anak yang tak pernah lahir, kini berjalan di bumi. Tama tak paham. Tapi saat ia menangis dan memeluk tubuh ibunya yang tak lagi bergerak, sesuatu terjadi. Tubuh sang ibu berubah menjadi debu. Tama kini sendiri, berselimut mantel lusuh, menelusuri jalan-jalan kota yang sudah jadi bayangan dirinya sendiri. Gedung-gedung retak seperti tengkorak pecah. Suara-suara aneh bergema dari celah-celah tanah. Ada orang-orang yang berjalan, tapi tak sadar. Wajah mereka kosong. Senyumnya tipis seolah terjebak dalam mimpi buruk yang tak bisa mereka bangunkan. Dan di tengah kota yang runtuh itu, Tama menulis di dinding dengan kapur yang masih waras, "Carilah cahaya." Di tempat lain, sebuah kelompok kecil masih bertahan. Pak Budi, seorang mantan spiritualis yang dulu main-main dengan ilmu terlarang. Sekarang dia hanya ingin menebus kesalahan. Mila, gadis SMA yang kehilangan semua keluarganya tapi tidak kehilangan harapan. Pastor Yuda, seorang pendeta tua yang pernah kehilangan imannya, sampai dia melihat cahaya aneh keluar dari tubuh seorang anak. Ketiganya bertahan di sebuah gereja tua yang sudah tak dipakai. Dindingnya penuh simbol-simbol pelindung dari kitab kuno dan mantra daerah. Mereka menyebut tempat itu Rongga Suci 1, dari sedikit tempat yang belum dijamah perubahan. Saat Tama tiba di sana, mereka langsung tahu, anak ini bukan anak biasa. Malam itu, Pastor Yuda bermimpi. Ia melihat dunia menjadi telur besar, dan di dalamnya ada 2 janin, satu bercahaya, satu penuh bayangan. Keduanya tumbuh dari tubuh yang sama, tapi satu harus musnah agar dunia bisa lahir kembali. Ketika ia terbangun, ia melihat Tama berdiri di altar. Tangannya mengeluarkan cahaya, dan semua salib yang tergantung menangis. Di puncak menara daging bekas, Kos Raka sosok yang dulunya manusia, kini menjadi wadah makhluk tak bernama. Tapi di dalam sana, jauh di balik lapisan bayangan dan kekuatan jahat, jiwa Raka masih terkurung. Ia melihat dunia dari balik matanya sendiri, tapi tak bisa berbicara, tak bisa menangis, tak bisa mati. Dan satu suara terus menggumam dalam pikirannya, "Anakmu akan datang. Ia akan memilih, apakah membakar dunia ini atau membebaskanmu." Langkah Tama bergema di lorong menara yang basah dan bernafas. Ya, menara itu hidup. Dindingnya berdenyut pelan. Suara lirih tangisan, bisikan, dan rangan datang dari segala arah. Aroma tanah basah bercampur darah memenuhi udara. Setiap sudut terasa seperti mengamati, seperti mengingat. Mengingat siapa Tama sebenarnya. Di dalam altar pusat, wajah darah melayang di udara. Bukan wajah cantik yang pernah dikenal Raka. Ini bentuk yang telah melewati batas manusia, matanya tak ada, hanya rongga hitam. Suaranya berlapis-lapis, seperti banyak mulut yang berbicara serentak. "Anakku, akhirnya kau datang." Tama berdiri di hadapannya, tenang. Di sekeliling, Pastor Yuda membaca mantra dari gulungan kuno. Mila menjaga lingkaran perlindungan yang digambar dengan darah kering. Pak Budi memegang obor, siap membakar apapun yang muncul. Tapi semua tahu, hanya Tama yang bisa menyelesaikan ini. "Kenapa kau lakukan semua ini?" tanya Tama. Suara itu kecil, tapi menggema. Dara menjawab dengan tawa datar. "Karena dunia ini menolak cinta yang kami berikan. Jadi kami lahirkan dunia baru. Lewat tubuh, lewat luka, lewat penderitaan yang tak ingin mereka akui." Tama menggenggam liontin kecil, satu-satunya peninggalan dari masa bayinya. Itu milik ibunya, yang asli. Bukan darah yang kini menjelma bayangan. "Luka bukan alasan untuk membakar segalanya," kata Tama pelan. "Kau mati saat memilih membiarkan kebencian tumbuh jati anakmu." Darah marah. Langit-langit menara pecah. Kilatan hitam menyambar ke tanah. Tanah retak, dan dari retakan itu muncul tangan-tangan. Mencoba menyeret Tama, tapi cahaya dari tubuhnya memancar. Tangan-tangan itu terbakar jati abu. Tama melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lantai membeku. Setiap tatapannya membuat bayangan Dara retak. "Aku bukan anakmu, Dara," katanya. "Aku adalah akhir darimu." Dengan sisa tenaganya, Tama membuka liontin. Di dalamnya, ada sehelai rambut dan sebutir air mata yang membatu.
Ia menekankan liontin itu ke lantai altar. Tanah bergetar, dinding menangis, suara darah berubah jati jeritan. Tubuh Raka yang selama ini membatu dalam ketidakberdayaan akhirnya meledak jati cahaya. Jiwanya bebas. Wajahnya muncul sekali lagi, menatap Tama dari kejauhan. Dan ia tersenyum. Terima kasih, nak. Dara menghilang dalam pusaran cahaya. Bukan karena dibunuh, tapi karena disadarkan. Ia lenyap seperti kabut pagi yang akhirnya menerima matahari. Dan menara, runtuh, tak meledak, hanya hancur perlahan, seperti rahim tua yang tak lagi dibutuhkan. Tama terbangun di reruntuhan, dengan cahaya fajar menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, langit kembali biru, dan dunia terasa diam. Tapi bukan kosong, diam yang tenang, diam yang siap untuk disembuhkan. 1 minggu setelah runtuhnya menara, langit tak lagi merah. Hujan turun seperti biasa, meski airnya masih kadang mengandung kilau keperakan. Bunga-bunga mekar di antara runtuhan, tapi tak ada kicauan burung. Hanya bisikan angin yang kadang terdengar seperti doa, kadang seperti ratapan. Tama tinggal di rumah sederhana yang dibangun dari runtuhan gereja lama. Bersama Mila, Pak Budi, dan Pastor Yuda yang kini makin lemah. Mereka menyebut tempat itu lingkaran baru. Di sekitar mereka, mulai muncul orang-orang yang selamat. Beberapa dari mereka linglung, sebagian kehilangan ingatan. Dan ada juga yang masih bisu karena trauma. Tapi semua mengikuti Tama, entah kenapa. Seperti ada sesuatu dalam dirinya yang membuat mereka merasa aman. Tama tak mengerti kenapa, tapi ia menerimanya. Namun tak semua ingin dunia baru. Di reruntuhan barat, sekelompok orang berkumpul. Mereka mengenakan jubah gelap, dan di dada mereka tergantung simbol spiral lambang lama dari kultus darah. Mereka menyebut diri anak rahim kedua, dipimpin oleh seorang perempuan misterius. Neya, tak banyak yang tahu siapa dia, tapi wajahnya penuh luka lama, dan suaranya sangat mirip darah. Dunia telah ditarik keluar dari rahim, katanya. Tapi kita bisa melahirkan ulang, kali ini tanpa pengkhianatan. Tama mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Ia melihat dunia tenggelam dalam laut hitam. Di bawahnya, ada bayi-bayi tak bernama, menangis, menunggu kelahiran kedua. Dan di tengah mereka, satu sosok berdiri tak bermata, tapi mengenakan wajah darah seperti topeng. Kau belum selesai, nak, katanya. Masih ada yang belum lahir. Tama bangun dengan nafas berat, dan ia sadar. Pertarungan belum selesai. Pastor Yuda memintanya ke altar tua, lalu memberinya gulungan kuno dokumen rahasia dari zaman sebelum kolonial. Berisi ramalan tentang anak cahaya dan rahim ketiga. Darah bukan ibumu yang terakhir, katanya pelan. Dia hanya awal. Tama menggenggam liontin peninggalan ibunya. Cahaya masih ada di dalamnya, tapi meredup. Kalau begitu, katanya, kita siapkan dunia ini. Aku tidak akan melarikan diri. Mila menatapnya, berdiri di sisinya. Dan untuk pertama kalinya, Tama tersenyum. Dari kejauhan, Nia menatap matahari yang mulai naik. Biarkan mereka berdoa, bisiknya, karena kelahiran berikutnya tak akan sehalus cahaya. Tama berdiri di pinggir dunia, bukan metafora secara harfiah, di batas kota tempat realitas pernah retak. Tanahnya retak-retak seperti kulit yang terbakar. Langitnya masih buram, seperti menunggu sesuatu. Di tangannya, ada buku harian milik ibunya. Tertulis di sana, jika aku mati, bukan karena aku menyerah, tapi karena aku ingin kau hidup. Malam itu, langit berubah aneh. Bintang-bintang bergerak seperti mata yang memata-matai. Angin membawa suara tangisan bayi tapi tak ada bayi. Hanya satu makhluk. Makhluk yang tak pernah lahir. Sosok itu muncul dari dalam tanah. Tinggi, kurus, matanya tidak ada. Tapi dari kepalanya, tumbuh tangan-tangan kecil seperti tangan bayi yang tak pernah menyentuh dunia. Tama tahu siapa itu, bukan monster, bukan iblis, tapi bayangan dari keinginan terdalam darah yang tak pernah terpenuhi. Sosok itu tidak menyerang, ia hanya menangis. Dan Tama, untuk pertama kalinya, tidak melawan. Ia membuka tangannya, lalu memeluk sosok itu. Tubuhnya dingin, tidak nyata. Tapi setelah beberapa detik, suara tangisan itu berhenti.
dan makhluk itu mulai memudar. Perlahan-lahan seperti kabut pagi. Maaf, bisik Tama, tapi dunia harus belajar hidup tanpa mimpi yang penuh dendam. Beberapa bulan kemudian, kota mulai dibangun ulang. Anak-anak mulai bermain di lapangan terbuka. Tawa kembali terdengar. Orang-orang menanam pohon di bekas altar kegelapan. Menulis puisi di dinding sisa menara lama. Tama tinggal di rumah kecil yang dibangun dari reruntuhan. Ia tidak dianggap pahlawan, tidak ingin jadi Mesias. Dia hanya anak biasa yang pernah melihat dunia terbakar dan memilih untuk tidak jati api. Di malam hari, ia masih suka bermimpi. Kadang mimpi buruk, kadang mimpi tentang ibu yang menjemputnya sepulang sekolah. Tapi saat ia terbangun, langit selalu biru. Dan dunia masih punya kesempatan kedua. Dalam hening, masih ada bayangan. Di ruang bawah tanah yang terlupakan, jauh dari semua itu, sebuah lukisan tergantung di dinding. Lukisan seorang wanita dengan senyum kecil dan mata kosong. Di bawahnya, tertulis, "Aku akan mencoba lagi di kehidupan berikutnya." Dan dari cat merahnya, tetesan darah segar mulai mengalir. Kalau kamu pikir ibumu galak, tunggu sampai lihat yang satu ini. Darah, pemilik kos-kosan dan CEO kegelapan. Ingat, jangan nunggak bayar, atau kamu bakal jadi bagian dekorasi. Like, comment, dan share ke temanmu yang suka cerita kos-kosan tapi nggak suka hidup damai. Sampai jumpa di mimpi buruk selanjutnya.